Perhatikan kewajaran jumlah muatan pada dokumen LKM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, untuk kali ini akan saya coba ingatkan kembali terutama untuk PML dan juga bisa digunakan untuk PPL juga untuk memperhatikan adanya kewajaran jumlah muatan dalam beberapa hal yang ada pada dokumen LKM. Jika teman-teman menemukan isian pada dokumen LKM mengenai beberapa hal berikut ya, pastikan teman-teman PML ya mengkonfirmasi kembali kepada PPL. Barangkali PPL terlupa atau keliru dalam menginputkan atau meneli atau menuliskan isian pada dokumen LKM tersebut. Dan apabila ternyata ada kekeliruan, PPL juga bisa langsung cross check ke lapangan ya. Artinya untuk mengingat kembali atau mengkonfirmasi kembali kepada Ketua SLS terkait dengan perkiraan KK yang diberikan oleh Ketua SLS. Adapun hal yang perlu diperhatikan mengenai dokumen LKM tersebut ada 3, di mana yang pertama, apabila teman-teman menemukan jumlah perkiraan muatan usaha yang ada di kolom 10 melebihi 2 kali dari muatan PKU kolom 8 dan muatan PTT kolom 6. Artinya bagaimana? Misalkan ada isian di dokumen LKM salah satu pemeta teman-teman ya, atau bahkan di dokumen teman-teman sendiri sebagai pemeta untuk isian kolom 10 yaitu perkiraan muatan usahanya contohnya adalah 60. Kemudian PTT-nya adalah misalkan kolom usaha, muatan usaha di kolom 10, 61 misalnya seperti itu ya. Selanjutnya untuk PKU di kolom 8 misalkan ada 8, kemudian muatan PTT di kolom 6-nya diisikan 20, yang artinya di kolom 10 tersebut melebihi 2 kali dari muatan PKU kolom 8 dan muatan PTT kolom 6. Jadi apabila teman-teman menemukan LKM dengan isian seperti itu, perlu untuk dikonfirmasi lagi ke pemeta ya, apakah benar. Jika seperti itu artinya untuk masing-masing PTT itu ada muatan usahanya. Kemudian untuk satu PKU ada yang memang isian PKU-nya muatan usahanya lebih dari 1. Apakah hal tersebut benar seperti itu adanya? Bisa dikonfirmasi kembali, barangkali ada kesalahan atau kekeliruan dalam menuliskan di kolom atau di dokumen LKM-nya. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu jika jumlah perkiraan muatan PTT kolom 6 mencapai 2 kali lebih besar atau lebih kecil dari muatan KK kolom 5. Sebagai contoh, misalkan di kolom 6-nya adalah muatan PTT-nya berjumlah 40, sedangkan di kolom 5-nya KK-nya adalah 15. Atau sebaliknya, misalkan di kolom 5-nya yaitu muatan kakaknya 40, sedangkan di kolom 6 yaitu PTT-nya berjumlah 15. Jika ada kasus seperti itu, perlu teman-teman PML untuk konfirmasi lagi ke petugas apa betul isiannya seperti itu. Untuk yang kasus kakaknya lebih besar, lebih dari 2 kali lipat dari jumlah PTT-nya, artinya apakah benar dari setiap PTT itu terdiri dari 2 atau lebih kakak atau keluarga ya, atau yang apabila PTT-nya lebih besar daripada kakaknya, apa betul jumlah bangunan yang ditempati itu 2 kali lipat atau lebih dari jumlah perkiraan kakaknya. Ini perlu untuk pemeta konfirmasi lagi ke Ketua SLS, barangkali ada isian yang belum dimasukkan, artinya kakak yang tinggal di situ belum dimasukkan, misalkan ada orang kos atau orang kontrak dan kakaknya atau muatannya belum dimasukkan ke sana.
Untuk hal yang perlu diperhatikan, selanjutnya untuk yang ketiga, apabila ada isian di, eee, dokumen LKM jika jumlah perkiraan PTT kosong kolom 7 melebihi 2 kali lipat dari PTT di kolom 6 atau PKU kolom 8. Jadi PTT kosongnya lebih banyak 2 kali, dari PTT-nya atau dari PKU-nya. Misalkan isian di kolom 7-nya yaitu PTT kosongnya adalah 40, sedangkan PTT-nya 20, atau PKU-nya ada 10, PTT kosongnya ada 20 atau 30. Hal ini perlu untuk teman-teman PML konfirmasi lagi ke pemeta. Apakah betul demikian? Untuk yang kasus misalkan PTT kosongnya 2 kali lipat dari PTT, artinya misalkan PTT kosongnya adalah 40, PTT-nya 20, ini masih mungkin terjadi karena mungkin ada merupakan wilayah baru, wilayah perumahan dan masih dalam sudah dibangun tapi belum ditempati artinya masih kosong dan yang untuk ditempati itu baru setengahnya. Ini mungkin saja terjadi, tapi perlu PML untuk konfirmasi lagi ke PPL sehingga PPL bisa melakukan konfirmasi kembali ke ketua SLS atau ke lapangannya. Bagaimana untuk kasus atau temuan-temuan yang ada di, wilayah teman-teman? Bagaimana untuk isian masing-masing di kolom untuk muatan usahanya atau muatan per kolomnya? Apakah ada yang seperti itu? Tulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Semoga informasi ini bermanfaat, salam sukses selalu tentunya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.